Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi tipografi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat teks yang baik dan yang bagus, ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa sih itu tipografi. Ya, jadi untuk tipografi ini dilansir dari Career Foundry, tipografi adalah sebuah teknik seni mengatur huruf atau teks ya ke dalam suatu ruang yang tersedia sehingga dapat menciptakan visual yang menarik hingga terlihat enak dibaca oleh orang lain. Kemudian dalam tipografi biasanya desain grafis akan melibatkan font, penampilan dan struktur yang bagus dengan tujuan memperoleh emosi tertentu sehingga dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Secara sederhananya, tipografi merupakan sebuah teknik yang dapat menghidupkan teks. Oke, selanjutnya apa sih pentingnya tipografi? Yang pertama, tipografi dapat menarik perhatian pengguna. Yang kedua, memberikan value atau tone pada brand. Yang ketiga, memudahkan pengguna untuk membaca. Maksud menarik perhatian pengguna di sini, dengan tipografi, desain grafis dapat menarik perhatian customer ya, atau pengguna lewat font serta penempatan tulisan dan visual yang bagus. Sebagai contoh, di sini pengguna sedang melihat suatu di media sosial. Lalu mereka melihat sebuah gambar dengan desain yang menarik. Secara tidak langsung hal tersebut akan menciptakan brand awareness. Ya, berikut ya teman-teman contoh dari menarik perhatian pengguna. Ada terdapat dua gambar, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Selanjutnya memberikan value dan tone pada brand. Dilansir dari Design Hill, tipografi pentingnya karena dapat memberikan value dan tone terhadap sebuah brand. Setiap jenis font memiliki kekuatan, ya. Font itu memiliki kekuatan untuk mewakili bisnis dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tipografi ini jenis sans serif yang akan digunakan. Tipografi ini biasanya digunakan untuk memberikan desain yang sederhana dan mudah untuk dibaca oleh orang. Oleh karena itu, bisa dibilang jenis ini adalah tipografi yang modern. Ya, berikut contoh gambar dari value atau tone pada brand. Di sini terdapat logo ya, yang mengingatkan kita terhadap sebuah logo produk susu ya. Di sini ada logo Bear Brand, yang dimana tipografi ini dapat membuat ingatan orang terhadap sebuah brand. Selanjutnya ada memudahkan pengguna untuk membaca. Selain menarik perhatian pengguna, tipografi juga penting ya teman-teman untuk lebih mudah dalam membaca teks yang disajikan. Pilihan font yang salah pastinya akan membuat pembaca menjadi rumit, sehingga pembaca menjadi tidak tertarik untuk melihat lebih lanjut font yang dibuat. Oleh karena itu, seorang desain grafis harus pandai menyelaraskan font dengan desain yang ada supaya dapat mudah dibaca oleh pengguna. Berikut contoh dari desain yang memudahkan pengguna untuk membaca. Di situ terdapat tulisan banjir promo akhir tahun yang dimana font tersebut dibuat besar dan jelas sehingga pembaca dapat membaca dengan jelas. Kemudian terdapat penekanan ya
Di situ lebih hemat 30% yang menunjukkan sebuah penekanan akan apa yang akan disampaikan. Sehingga pembaca dapat melihat sebuah penekanan yang telah disampaikan oleh desain grafis. Ya, berikut ada tips menggunakan tipografi untuk desain grafis. Yang pertama, teman-teman harus mempertimbangkan teks. Ya, seorang desain grafis ya yang profesional akan terlihat ya akan melihat dan mempertimbangkan teks terlebih dahulu saat diberikan proyek oleh klien atau perusahaannya. Jadi di sini teman-teman harus menyiapkan nih teks apa yang bagus ya, yang akan digunakan untuk membuat desain yang diberikan oleh klien. Kemudian desain grafis harus cermat membaca teks secara keseluruhan, lalu memikirkan penempatan yang tepat dari teks tersebut ke dalam sebuah logo, desain web, atau desain lainnya. Jadi teman-teman harus tahu penempatan teks yang akan ditaruh ke dalam sebuah desain. Ya, kemudian kesalahan nih teman-teman biasanya dilakukan oleh desain grafis pada saat pembuatan tipografi. Biasanya biasanya seorang desain grafis hanya menyalin ya, kemudian menempelkan teks dari file tanpa membaca dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sehingga sering terjadi yang namanya typo ataupun salah dalam penginputan teks. Kemudian teman-teman harus paham cara memilih warna yang tepat. Ya, selain mempertimbangkan teks yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus pintar dalam memilih warna supaya tidak bertabrakan dengan background ya. Pilih warna yang salah berpotensi akan membuat pembaca tidak nyaman sehingga langsung meninggalkan desain yang akan dibuat. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat background dengan warna merah contoh ataupun hitam, teman-teman bisa menggunakan warna-warna cerah pada tipografinya seperti warna putih, kuning ya, sehingga dapat menimbulkan tipografi ataupun teks yang dapat dibaca dan dilihat oleh klien, oleh pembaca secara baik, secara jelas. Kemudian atur spasi dan alismen. Ya, ini tujuannya supaya desain enak dibaca oleh pengguna. Tidak hanya itu, usahakan teman-teman berikan ruang spasi kosong di sekeliling desain. Jika teman-teman membuat teks, usahakan nih dibikin spasi. Jangan terlalu mepet pada desain. Dan teman-teman alismennya dirapikan supaya tidak berantakan. Tujuan alismen yang baik yaitu agar struktur desainnya tidak hancur dan enak dilihat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, teman-teman bisa saksikan video di selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.